Ini luar biasa. Sebelumnya juga sudah banyak ahli pengobatan tradisional yang memeriksa Yimo, tapi aku belum pernah melihat teknik akupunktur yang begitu luar biasa. Nona Qin, sekarang sudah ada rasa? Tidak, Sekarang? masih belum. Ada. Sudah ada rasa. Aku merasa hangat, kesemutan, seperti ada semut yang merayap. Nona, kamu benar-benar merasakannya. Momo, apakah ini benar? Benar. Pria ini benar-benar tidak biasa. Sepertinya, penyakit Nona Qin tidak separah yang kubayangkan. Mungkin kurang dari setengah bulan, sudah bisa berdiri lagi. Terima kasih, Tuan Yang. Setelah kamu bisa berdiri lagi, baru berterima kasih padaku juga tidak terlambat. Dewa penyembuh, kalian berdua keluar, ya? Kita benar-benar bertemu orang yang tepat. Aku punya resep obat, Asisten Wu. Kamu bawa ini ke klinik untuk ambil obatnya. Lalu rebus dan berikan pada Nona Qin. Mulai hari ini, aku akan memberimu akupunktur setiap hari. Dan memberikan resep obat baru. Kurang dari setengah bulan, bisa sembuh total. Terima kasih, Tuan Yang. Jika nona kami benar-benar bisa berdiri lagi, mereka yang mengejek kami pasti akan diam semua. Nona juga tidak perlu lagi bersembunyi di rumah, takut keluar. Tenang saja, ada aku di sini. Setelah aku menyembuhkan kakimu, kamu bisa berdiri dan melompat-lompat. Nanti kamu mau kemana saja bisa. Oh ya, jangan lupa janjimu padaku. Padaku, asal aku sembuhkan kakimu, apapun yang kau lakukan. Kau bersedia, kan? Kamu mau apa? Menurutku sih, langsung saja nikahkan putriku denganmu. Kurasa kamu ini orangnya cukup baik. Putriku, itu adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Kamu tidak rugi. Begini, aku juga bisa cepat punya cucu. Ayah, Aku pergi ambil obat. Asisten Wu mau kemana? Kamu kok datang? Nggak nyambut gue, ya? Gue datang bawa niat baik loh. Nanti, kamu juga bakal gue taklukkan. Jadi pelayan yang menghangatkan ranjang gue. Ayo pergi. Qin Yimo, waktunya sudah 3 hari. Gimana? Sudah dipikirkan? Kapan rencananya mau menikah dan masuk keluarga kami? Keluarga Pei? Oh, Istriku ternyata sangat laris ya. Yimo sudah setuju untuk menikah denganmu. Cuma, waktu 3 hari ini terlalu mendadak sekali. Ini kan urusan pernikahan, tidak bisa main-main. Kamu harus kasih Yimo waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Paman Qin, jangan lupa, banyak bisnis keluarga Qin bergantung pada keluarga kami, keluarga Pei. Keluarga Qin ini di Jiangcheng cuma keluarga kecil yang tidak dianggap. Tanpa keluarga Pei kami, kalian bukan apa-apa. Ingat, apa yang bisa ku berikan juga bisa ku kembalikan. Kalau kamu memang hebat, kenapa harus memaksa orang? Dari mana datangnya orang lucu ini? Cara gua bertindak, mana bisa kamu ikut campur? Tuan Muda Pei, jangan buru-buru dulu. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Yimo sudah bertunangan denganku. Dari mana datangnya orang lucu ini? Lagi belum sadar, ya? Yimo, mau menikah denganmu? Kamu itu siapa? Iya atau tidak, nggak ada urusannya sama kamu. Sungguh lucu sekali. Yimo akan menikahi orang kampungan. Kampungan, pakai. Apa kamu mau menikahinya? Kamu punya hak apa? Gua bisa menghancurkan kamu, cuma pakai duit. Lihat nih, ini 100 juta. Pernah lihat? Kampungan. Cuma 100 juta doang. Di kartu gua ini ada 1 miliar. Ambil, pergi sana. 1 miliar? Kamu berani main-main sama gue, kampungan. Gua kan orang kampungan, nggak ngerti budaya apa-apa. Kalau soal tenaga ngalahin 3 orang atau apa gitu, bisa jadi lain cerita. Yang iya, kamu tunggu aja. Gua nggak akan lepasin kamu dan keluarga Qin. Ayo pergi. Kalian sekarang sudah melawan Tuan Pei, keluarga Qin. Gimana nanti? ayah, jangan khawatir.
Asal kaki gue sembuh bisa berdiri lagi, gue bisa balik ke perusahaan dan memegang kendali. Nanti walaupun tanpa keluarga Pei masih bisa apa? Kamu. Yang Yi, barusan, makasih ya udah bantu gue. Nggak apa-apa. Cuma, gua nggak suka aja ada yang nakal sama kamu. Kamu udah banyak banget bantu gue. Gue harus balas budi gimana? Kalau gitu, kamu bisa. Balas budi seumur hidup sama gue. Kamu? Kasar, Kasar apanya? Lagi pula kamu kan istriku. Ayo, peluk. bajingan. Sialan. Orang sialan. Tuan muda, apakah hal ini perlu dilaporkan kepada kepala keluarga? Jangan beritahu ayahku. Ayahku mengutusku ke Jiangcheng untuk membicarakan kerjasama. Kalau dia tahu kerjasama belum beres, sudah dipukuli orang, pasti dia akan marah besar dan menganggapku tidak berguna. Baik, lalu sekarang kita mau ngapain? Ke klub Huang Chao. Hei Sao, Tuan muda Pei datang. Saudara Pei. Kenapa? Wajahmu muram sekali? Pelan-pelan. Hari ini digigit si imut. Saudara Pei, sini, tenang dulu. Duduk, ada apa? Cerita sama aku akan bantu kamu melampiaskan amarah. Masalahnya, begini. Memang si orang itu agak jago, tapi aku nggak terima, Saudara He. Asalkan kamu dan aku bisa balas dendam, menyelesaikan si orang itu, resep rahasia yang kami, keluarga Pei, berikan kepada kalian, bisa dikurangi lagi 50 juta. Pei Xiao, ini bukan soal uang. Apalagi kami, keluarga He, juga nggak kekurangan uang segitu. Tapi orang yang kamu lawan ini, dia nggak biasa. Maksudmu? Jangan-jangan orang itu punya latar belakang kuat. Nggak. Latar belakangnya nggak seberapa. Maksudku, kemampuan pribadinya yang nggak biasa. Artinya dendamku nggak bisa kubalas. Yung Master Pei, silakan duduk, matikan mesinnya. Aku jujur saja bilang ya, aku lebih pengen ngurusin si brengsek itu daripada kamu. Adik perempuanku sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit, kakinya lumpuh total. Kalau kalian semua bermusuhan dengannya, kenapa nggak kalian habisi saja? Yung Master Pei, aku sudah bilang tadi, kemampuan pribadi si brengsek itu nggak biasa. Di keluarga kami, nggak ada satupun orang yang bisa jadi lawannya. Tapi, di Jiangcheng ada seseorang yang bisa menanganinya. Maksudnya gimana? Yung Master Pei, jangan lupa, seluruh kota Jiangcheng ini adalah wilayah 4 kamar dagang. Keluarga He ini cuma keluarga kecil. Minta tolong ke mereka mana bisa dibandingkan dengan minta tolong ke 4 kamar dagang. Benar, aku ini punya sedikit hubungan dengan ketua Zong dari 4 kamar dagang. Membunuh seseorang kan cuma hal sepele. Ketua Zong, saya Pei NZ dari keluarga Pei. Yang Master Pei. Saat ini saya sedang menghadapi suatu masalah dan membutuhkan bantuan Ketua Zong untuk menyelesaikannya. Jangan, Yang Master Pei, jangan. Sakit. Yang Master Pei, jangan. Yang Yi, bisa tolong antar aku ke perusahaan? Aku baru saja dapat telepon dari Wu Yue. Dia bilang hari ini di perusahaan ada lebih dari 10 mitra kerja yang tiba-tiba datang berunjuk rasa dan minta batalkan kerjasama. Sekarang para pemegang saham sedang mengepung ayahku memaksanya menyerahkan posisi direktur utama. Benar-benar seperti pepatah. Pohon tumbang maka kera pun bubar. Ayo pergi. Qin Zurong, kau ini pengecut yang tak berguna. Dulu mengandalkan anak perempuan untuk menopang perusahaan. Sekarang anak perempuannya saja sudah cacat. Masih berani-beraninya menghina keluarga P. Benar-benar tidak tahu diri. Kalian
Saya rasa di tengah-tengah ini pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, mengangkatmu sebagai direktur utama perusahaan, adalah kesalahan terbesar. Saudara-saudara sekalian, kalian semua adalah pemegang saham besar perusahaan. Sekarang perusahaan menghadapi masalah, kalian tidak memikirkan cara menyelesaikannya, tapi malah memikirkan bagaimana segera melepaskan diri. Kami tidak mau ikut celaka bersamamu. Kau telah menghina keluarga Pei. Hidupmu tidak akan bertahan lama lagi. Ngomong panjang lebar apa lagi dengannya, Qin Zurong. Segera serahkan posisi direktur utama. Ayah, Sudah cacat begini, masih berani keluar jalan-jalan. Ini semua gara-gara wanita ini, putra keluarga Pei yang baik-baik tidak kau nikahi. Kau ini siapa? Berani-beraninya menghina keluarga Pei. Kau benar-benar tidak tahu kemampuan diri. Aku menasihatimu. Segera pergi minta maaf pada Tuan Muda Pei. Lalu temani dia semalaman. Berlutut dan mohon Tuan Muda Pei mengampuni kalian. Mungkin, kalau kau bisa memuaskan Tuan Muda Pei, dia akan membebaskan keluargamu. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan celaka. Kamu cuma seorang penyandang disabilitas. Masih banyak pilihan, yang Master Pei mau sama kamu. Itu sudah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu malu. Memang benar wanita ya wanita. Sama seperti ayahnya. Sama saja, kayak lumpur yang gak bisa dibentuk jadi tembok. Mulutmu nggak ada penutupnya. Pantas dipukul. Kamu itu siapa? Berani-beraninya memukulku? Aku bapak lu. Kamu. kalian semua, lupakan saja niat ini. Aku sama sekali nggak akan menikahi Pei NZ si brengsek itu. Krisis perusahaan ini, pasti akan kuselesaikan juga. Kamu seorang penyandang disabilitas. Bagaimana mau menyelesaikannya? Masa iya? Kamu mau pamer kasihan? Biar dia kasihan sama kamu, benar-benar mengada-ada. Paling lama 2 minggu, aku bisa menyembuhkan kakinya. Dan, aku akan mengembangkan produk yang lebih efektif. Buat para mitra kerjamu itu dengan patuh. Memohon untuk kerjasama denganmu. Omong kosong. Kamu juga siapa? Berani-beraninya bicara besar di sini. Yang Yi, aku percaya padamu. Baik, karena begitu percaya diri, mari kita buat perjanjian taruhan. Jika 2 minggu lagi, kamu tidak bisa menyelesaikan krisis perusahaan, maka kamu harus menyerahkan saham perusahaanmu secara cuma-cuma, dan pergi dari perusahaan. Baik, aku tanda tangani. Ayah, Yang Yi, kamu terlalu terburu-buru. Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan Yimo. Asalkan Yimo bisa berdiri lagi, semua masalah akan teratasi dengan sendirinya. benarkah? Tentu saja benar. Hanya saja, untuk menyembuhkan kaki Yimo secara total, masih butuh 1 ramuan tambahan. Ramuan apa? Bunga salju Gunung Tian. Ramuan ini sangat langka dan mahal. Mau cari di mana? Bunga salju Gunung Tian. Aku justru tahu. Di mana? Ketua Aliansi Persilatan, Hong Yunzi, konon punya 1 batang. Tapi kalau kamu minta padanya, susahnya seperti naik ke langit. Tapi, kita cuma bisa mencoba. Ada apa? Kami khusus datang ingin menemui Tuan Hong. Tidak bisa. Kami benar-benar ada urusan mendesak mencarinya. Apa urusanku? Atasan sudah berpesan, tidak mau menemui siapapun. Ini bagaimana, ya? Kamu mau apa? Adu jurus. Kalau tidak boleh masuk, kita terpaksa harus menerobos. Ini tidak boleh. Cepat, semua orang, segera panggil tabib terbaik di Jiangcheng. Ke sini, Tuan Muda Hong. Tuan Qin, hari ini ada urusan di rumah. Sungguh tidak nyaman menerima tamu. Silakan pulang. Tuan Muda Hong. Barusan aku dengar, Anda sedang mencari tabib? Ayahku semalam berlatih kungfu, memaksakan diri untuk menaikkan level, sehingga tubuhnya rusak parah. Sekarang dalam kondisi kritis. Wah, Tuan Hong terluka? Cedera karena berlatih kungfu. Jangan-jangan kesurupan energi. Ini siapa? Ini adalah tabib Yang Yi. Ini adalah putra sulung ketua aliansi persilatan Jiangcheng kami, Hong Zekai. Sekarang banyak sekali penipu. Tuan Qin, hati-hati dan waspada. Jangan sampai ditipu orang yang punya niat jahat. Kesurupan energi karena berlatih kungfu tidak bisa ditunda. Nanti kalau tabibnya sudah ketemu, orangnya sudah tiada. Kurang ajar. Kalau percaya padaku, aku bisa mencoba. Baik. Kalau begitu, aku izinkan kamu mencoba. Tapi kalau kamu adalah penipu yang cuma pura-pura, aku pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Silakan. Kak Hong, kamu sudah pulang. Ayah, pasti ayah akan baik-baik saja.
bagaimana kondisi ayahku? Ketua Aliansi Hong, memang benar kesurupan saat latihan, menyebabkan meridian serta organ dalamnya rusak parah. Ketua Aliansi Hong. Tuan Tupat, 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 Tuan Tupat. Jika tidak segera diobati, nyawanya bisa terancam. Tenang, aku bisa mengobatinya. Kebetulan, mau mencoba 3 jarum terakhir dari jarum 9 kebangkitan. Apa? Mencoba? Jangan sembarangan. Oh, jadi mau diselamatkan atau tidak? Kamu. Kalau ayahku sampai terjadi sesuatu, aku pasti bunuh kamu. Cerewet amat. Tusuk titik Shangxing ke arah dalam. Jangan miring. Satu jarum di titik Hegu. Energi mengalir ke jiwa. Mungkinkah kemampuan pengobatan pemuda ini benar-benar sehebat ini? Kapan Jiang Cheng punya dokter ajaib muda seperti ini? 9 jarum menyatu, penyakit punah total. Yang Yi, Ini bagaimana bisa? Ketua Hong, sekarang lakukan seperti yang kukatakan. Bocah, apa yang kau lakukan? Tuan yang pasti tidak berniat jahat pada Ketua Hong. Kumpulkan Ki di dantian. Ki penuh, semangat kuat, atas bawah lancar. Naga harimau bersilang, awan menembus puncak. Seluruh tubuh jernih, Ki selalu diasah, selalu renung, selalu baru, perubahan nyata dan ilusi. Rupanya bocah ini sedang membantuku menembus tahap berikutnya. Apa mungkin ayahku benar-benar sedang menembus tahap berikutnya? Siap meledak, pikiran seperti kilat. Hai, kau berani menyentuh ayahku, Chariza. Berhenti. Terima kasih banyak, Tuan Yang, telah membantuku menembus tahap. Aku hanya melihatmu hampir menembus tahap, lalu membantumu sedikit saja. Hanya sekedar bantuan kecil. Bagi Anda itu bantuan kecil. Tapi bagi orang seperti aku, Hong, ini adalah anugerah yang luar biasa. Jika Anda tidak turun tangan, penyakitku tidak akan bisa pulih. Dan seumur hidupku ini, mungkin tidak akan pernah bisa memasuki tahap master. Ayah benar-benar memasuki tahap master? Iya. Ini, semua berkat Tuan Yang. Akhirnya memasuki tahap master. Ketua memasuki tahap master. Bukan hanya ketua, bahkan dojo Tianxing kita, di seluruh dunia persilatan kota Jiang, wibawanya juga akan meningkat pesat. Tuan Yang, tadi aku banyak bersikap kurang ajar. Mohon maafkan aku. Tenang saja, aku tidak memikirkannya. Tuan Yang, kebaikan Anda padaku, kebaikan Anda ini, sulit bagiku untuk membalasnya. Ini, ada 30 juta. Silakan terima. Aku tahu uang sedikit ini, tidak sebanding di mata Anda. Ini hanya sekadar tanda terima kasihku. Kedepannya, jika ada yang perlu bantuanku, beritahu saja aku. Aku sungguh-sungguh ingin berteman dengan Anda. Terimalah. Mana bisa. Aku tentu saja juga sangat bersedia berteman dengan Ketua Hong. Ayah, sepertinya sebelumnya ada yang memberi ayah bunga salju Gunung Tianshan berusia 100 tahun. Bagaimana kalau ikut diberikan pada Tuan Yang? Bagus, cepat ambil. Hei. Adikin, kali ini, terima kasih juga atas perkenalannya. Ini sedikit hadiah. Tolong terima. Kali ini, Bapak Hong, hal ini tidak ada hubungannya denganku. Uang ini aku tidak bisa menerimanya. kalau kamu tidak menerimanya, berarti meremehkan aku sebagai teman. Baik, aku terima saja. Sepertinya sifat Ketua Hong ini cukup lurus dan blak-blakan, membalas budi baik, layak diajak berteman. Ada apa? Ayo pergi. Minggir. Ayah, Xiao Kai, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Katanya baik-baik saja, tulang rusukmu patah 3. Astaga, tulang rusukku sembuh secepat ini. Terima kasih, Tuan Yang. Yang Yi, kamu punya kemampuan menyambung tulang dengan tangan kosong? Masih ada berapa banyak lagi kemampuanmu yang belum kau tunjukkan? Banyak hal yang bisa kulakukan. Dengan aku sebagai menantumu, kamu sangat beruntung. Ini bukan urusanku. Tergantung usahamu sendiri untuk mendapatkan hati Yimo. Tapi tenang saja, aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Kalau benar-benar tidak bisa, aku punya obat, kita langsung saja masak nasi menjadi bubur. Benar-benar ayah kandung ya. Memang aku suka padamu.
Ketua Perkumpulan Hong, akhirnya kamu muncul. Aku sudah menunggumu lama. Tingkat kesempurnaan bawaan. Hah, mereka siapa? Mereka dari dojo karate Ichiki. Yang di depan adalah kepala dojonya, Sato Taro. Oh, orang Jepang ya? Betul. Sato Taro, kau membawa orang masuk ke dojoku, melukai murid-muridku. Apa maksudmu sebenarnya? Aku hanya ingin bertanding dengan Ketua Hong. Semoga Ketua Hong berkenan. Orang yang kalah. Mau bertanding apa lagi? Waktu itu aku tidak siap, jadi kalah darimu. Hari ini, aku sudah mempersiapkan diri dengan matang. Bukankah Hong Yunzi terluka? Kenapa terlihat seperti tidak apa-apa? Sato Taro, kau tidak tahu malu. Ketua kami baru saja terluka. Lalu kau datang menantang. Apa niatmu? Kalau benar ingin bertanding, tunggu sampai ketua kami sembuh dulu. Cepat pergi. Sepertinya, Hong Yunzi benar-benar terluka. Sepertinya kalian tidak berani menerima tantanganku. Tidak menerima juga boleh. Tapi dojo kalian harus mengumumkan ke dunia persilatan Jiangcheng bahwa dojo Tianxing kalian tidak sehebat dojo karate Ichiki kami. Lalu, pasang papan di depan pintu, tuliskan di atasnya. Kurang ajar, omong kosong. Kami mana ada yang lebih buruk dari kalian? Orang ini memang lucu banget ya. Sato Taro, kalau kamu memang mau bertarung, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi, kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf kepada murid-muridku. Dan, selamanya tidak boleh menginjakan kaki di dojo Tianxing setengah langkah pun. Tentu saja boleh. Biar kulihat, kalian ini masih punya kemampuan apa lagi. Ketua Aliansi, kamu benar-benar mau setuju? Ketua, luka kamu gimana? Tenang, aku baik-baik saja. Aku menyarankan kalian, lebih baik pertimbangkan lagi masa depan kalian sendiri. Sekarang, dojo karate Ichimoku kami masih butuh sasaran latihan. Kalian semua dipersilakan mendaftar. Coba ulangi lagi. Coba ya coba. Kalian dengarkan baik-baik. Berhenti. Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi tata krama. Jangan sampai mengacaukan aturan. Jahat dan tak tahu malu, tidak punya etik bela diri. Xing Yikuan. Ternyata Hong Yunzi berlatih Xing Yikuan. Bukannya Hong Yunzi terluka, kenapa masih bisa bertarung sehebat ini? Dan lagi, sepertinya kemampuan bertarung Hong Yunzi, dibandingkan seminggu lalu, meningkat cukup banyak. Kali ini, aku tidak akan kalah dari kamu. Kamu berhasil menembusnya? Benar, aku sudah mencapai level Grandmaster. Apa? Bukannya kamu terluka? Bagaimana mungkin kamu bisa menembusnya? Berkat Tuan Yang, luka-lukaku bisa membaik dan kultivasiku bisa menembus level. Pertarungan ini, aku mengaku kalah. Ayo kita pergi. Berdiri. Tadi kita sudah sepakat, kalau kalian kalah, harus minta maaf pada murid-muridku. Kamu. Apa? Kamu mau ingkar janji? Baiklah. Aku minta maaf. Ketua hati-hati, cepat menghindar. Ayah. Bapak Yang, Anda ternyata menguasai ilmu bela diri. Gerakan yang ditunjukkan Yang Yi tadi sepertinya hanya master di atas level Grandmaster yang bisa melakukannya. Bangsat. Bangsat. Bangsat, ya?
Matilah. Bicara bahasa manusia saja nggak bisa, malah ngomong bahasa alien. Kau. Bangsat ya, matilah ya. Nggak punya etik bela diri, ya? Aduh, siapa sih orang ini? Keren banget sih. Sato Taro itu kan petarung level kesempurnaan alamiah, tapi malah dipukuli sampai nggak bisa melawan. Nggak cuma nggak bisa melawan, ini mah udah jadi bulan-bulanan. Lutut, minta maaf. Aku minta maaf. Siapa yang menyuruh kalian? Kami, dari Serikat Perdagangan Angin Barat. Maafkan kami. Cepat pergi dari sini. Ya. Ketua Serikat Hong, ini buat apa? Bapak sungguh mulia. Aku cuma melakukan hal yang akan dilakukan setiap pria. Sudah, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Kapan-kapan kita minum bareng ya. Baik, baik. Mari kita minum sampai mabuk. Bagus. Akhirnya bunga salju Tianshan dapat kuperoleh. Aku akan berikan kabar baik ini kepada Yimo. Halo, Yang Yi. Yimo, bunga salju Tianshan sudah kudapat. Akhirnya kakimu bisa kusembuhkan. Benarkah? Hebat. Terima kasih, Yang Yi. Lah, Wong, kamu, calon, istriku. Jahat. Aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Yang Yi, kamu pulang dulu, aku akan siapkan bahan obat lainnya. Baik. Ada apa ini? Ini kejadian apa sih? Sepertinya mereka datang untukku. Entah musuh atau teman. Cewek-cewek ini kenapa sih? Kok kelihatannya mau bunuh orang gitu? Aku kan orangnya jujur dan baik-baik saja. Kayaknya nggak pernah musuhan sama siapa-siapa deh. Jangan khawatir. Mereka mungkin memang mencariku. Hah, kapan kamu musuhan sama cewek-cewek ini? Bung, mending kamu buruan lapor polisi. Bro, aku sudah transfer 200.000 untukmu. Pergilah dulu. Kamu Yang Yi? Betul. Ada keperluan apa nona-nona cantik mencari saya? Jangan-jangan mau ngobrolin kehidupan sama saya. Mesum, kalau bukan karena perintah ketua, sudah kubunuh kau. Tuan Yang, ketua kami ingin berbicara denganmu. Silakan ikut kami. Ketua? Siapa ketua kalian? Kamar dagang Si Feng, Zhong Lingyun. Kalau begitu, ketua kalian cantik nggak sih? Ketua kami sudah pasti cantik. Kalau begitu, aku akan ikut kalian. Daripada ketemu orang-orang kasar itu, melihat ketua kalian yang cantik juga lumayan. Ayo. Silakan. Dia ini terlalu tenang ya. Kalau orang biasa, setelah tahu akan ketemu ketua, pasti sudah gugup banget. Mana mungkin santai begini. Ketua kami ada di dalam. Silakan masuk. Wanita ini ternyata juga seorang petarung. Kekuatannya sudah mencapai tahap menengah Xiantian. Sepertinya, dia adalah ketua perkumpulan dagang Si Feng, Zhong Lingyun. Mr. Yang, tampak lebih tampan dibanding di foto. Tak disangka, di usia muda sudah punya kemampuan sehebat ini. Benar-benar luar biasa. Bagiku, ini bukan apa-apa. Kamu tahu siapa aku? Ketua perkumpulan dagang Si Feng, Zhong Lingyun. Kamu tahu untuk apa aku memanggilmu? Untuk membunuhku? Kamu menyelamatkan Hong Yunzi. Apa konsekuensinya? Pernah kamu pikirkan? Tapi tidak apa-apa. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa? Kesempatan untuk bergabung dengan perkumpulan dagang Si Feng kami. Oh, kamu malah ingin menarikku. Kamu berani berpikir untuk mendekati saya. Betul. Aku sangat mengagumi kemampuan dan keberanianmu. Jadi, aku ingin mengajakmu bergabung dengan Serikat Dagang Westwind kami. Kalau kamu mau, aku bisa jamin nyawamu selamat. Berdasarkan pertimbanganku,
Mereka tidak akan menyusahkanmu. Kalau begitu, lupakan saja. Aku ini orangnya tidak suka jadi bawahan orang. Tuan Yang, jangan buru-buru menolak dulu. Masuk. Ketua Zong, apa maksudmu ini? Kalau kamu setuju denganku, untuk bergabung dengan Serikat Dagang Westwind, para gadis cantik ini akan jadi milikmu. Wah, menggunakan wanita untuk merayuku. Kalian mau apa? Mau apa? Jangan bergerak. Mundur. Tidak bisa. Aku masih punya Qin Yimo dan 5 Shije yang menungguku. Aku harus bertahan. Aku memiliki tubuh yang murni bawaan. Memang harus bertahan juga sih, Ketua Zong. Aku tidak tertarik dengan para gadis cantik ini. Bapak Yang, asalkan Bapak bersedia bergabung dengan kami, Serikat Dagang Westwind, uang-uang ini, dan para wanita cantik ini, semuanya akan menjadi milik Bapak. Nikmati hidup selagi bisa. Di usia seperti apa, lakukan hal yang sesuai. Aku tidak tertarik dengan semua ini. Memang aku ini, meski tidak punya apa-apa, esok yang tak pasti, masa depan yang tak jelas. Tapi aku sangat yakin apa yang aku inginkan dan apa yang tidak kuinginkan. Berjiwa kesatria, aku sangat mengagumimu. Tapi terkadang, jiwa kesatria tidak bisa dijadikan makan. Nafsu makanku kecil, tidak butuh banyak, tapi aku juga takkan mati kelaparan. Kalian, Serikat Dagang Westwind, membunuh dan mencuri, mengumbar kata-kata dusta, kecanduan minuman dan kesenangan, rakus dan memanjakan nafsu. Semuanya lengkap sudah. Menurutmu, aku akan bersekongkol dengan kalian? Tidak membunuh, kebencian takkan pernah berakhir. Tidak mencuri, apa bedanya kuat dan lemah bagiku? Tidak mengumbar kata, semua makhluk hidup adalah karma. Tidak berdusta, hanya fatamorgana dan kekosongan. Tidak kecanduan minuman, kekhawatiran dan ketakutan hanyalah sementara. Tidak memanjakan kesenangan, keindahan hanya sesaat. Tidak rakus, penderitaan takkan pernah berakhir. Tidak memanjakan nafsu. Segala hal akan menjadi hambar, mengerti? Sok benar. Jika semua taruhan ini ditambah lagi dengan diriku. Nona Zong, aku ini pria normal. Kamu, jangan begini. Biar kulihat seberapa normalnya. Maaf, Nona Zong. Kau sudah menyinggung 4 serikat dagang besar. Bahkan keluarga Qin dan Hong Yunsi tidak bisa melindungimu. Aku tidak butuh perlindungan siapapun. Tawaran baik ditolak, malah minta yang buruk. Hebat, lupakan saja. Kamu nggak bakal bisa ngalahin aku. Nyaman enggak dipeluk? Kan sudah sepakat pakai serangan fisik. Kok pakai sihir? Kalau kamu masih begini, jangan salahin aku nanti. Kalau begitu, silakan serang. Biar kulihat, masih ada jurus apa lagi. Jangan maksa aku. Masa sih aku maksa? Maaf. Biarin dia pergi. Atau kalian si ketua cantik yang lebih pintar. Tahu kalian berapa orang bukan lawanku. Senang bisa melayani Anda. Ada yang bisa. Aduh, kok kamu lagi? Aku sudah pulang.
Yang Yi, akhirnya kau pulang juga. Aku hampir mati ketakutan. Orang-orang dari perkumpulan dagang Sifeng, apa mereka menyakitimu? Mereka bisa apa terhadapku? Hari ini, aku justru membantumu mengambil kembali bunga salju pegunungan Tian. Bagaimana? Hebat, kan? Kamu bisa nggak lain kali jangan sembrono lagi? Kamu kan dari desa, sama sekali nggak tahu cara-cara kekuatan besar seperti mereka. Aku takut sekali kamu akan menyinggung mereka. Orang-orang perkumpulan dagang Sifeng bukan lawan yang bisa kita hadapi. Oke, aku paham. Masa iya aku tega membuat calon istriku khawatir? Sudahlah. Aku mau naik ke atas untuk istirahat. Hei, mau nggak? Aku gendong kamu naik? Jangan, jangan. Momo, aku gendong kamu naik, ya? Takutnya nanti kamu jatuh. Lebih baik Tuan yang menggendongmu naik. Dengan senang hati. Terima kasih, Yang Yi. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Aku pergi dulu. Momo, apa kamu? Sudah mulai suka sama Tuan Yang? Momo, kamu suka sama Tuan Yang, ya? Enggak kok. Terus muka kamu kok merah. Aku lagi kepanasan aja. Kamu lain kali jangan ngomong sembarangan ya. Oke. Sekarang semua bahan obat sudah terkumpul. Pertama, buat obat untuk Momo dulu. Baru buat beberapa butir Julingdan untuk menembus tingkat selanjutnya. Ini masih pemberian bapak tua dulu. Nggak tahu kuali kecil ini bisa tahan sampai selesai membuat Julingdan nggak. Apapun hasilnya, dicoba dulu aja. Meledak lagi. Jangan-jangan gagal ya. Meski penampilannya biasa aja, tapi ini juling dan asli. Akhirnya berhasil juga kubuat. Sayangnya, kuali kecil ini sudah nggak bisa dipakai sama sekali. Akhirnya berhasil menerobos dari tahap tengah pondasi masuk ke tahap akhir pondasi. Mari lihat apakah bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung mencapai tahap kesempurnaan pondasi. Ternyata tidak bisa menerobos lagi. Bahkan setelah minum pil, pengumpul energi pun tidak bisa. Sepertinya, ingin menerobos berturut-turut sekaligus, menerobos 2 tahap kecil, bagi diriku, saat ini masih terlalu sulit. Hah, tadi malam, sepertinya ada sedikit keributan di halaman. Kalian dengar, kan? Nggak ada. Oh, mungkin itu suara kucing liar yang mengeluarkan suara. Bahaya sekali. Oh ya, Yang Yi. Sebentar lagi kamu temani aku ketemu seseorang, ya? Ketemu seseorang? Sekarang kondisi perusahaan tidak terlalu baik. Para pemegang saham. Memaksa ayahku untuk menyerahkan posisi ketua dewan direksi, bisnis keluarga. Juga ditekan oleh keluarga Pei. Sudah hampir kehabisan akal, jadi aku ingin menemui ketua kamar dagang kuning, Sen Yun. Minta bantuannya, kalau dia bisa berbicara, mungkin bisa menstabilkan sebagian mitra kerja. Baik. Aku temani kamu pergi. Ketua Shen yang kamu sebut itu, kapan sampai? Ketua Shen adalah ketua kamar dagang kuning di kota Jiang. Jangan buru-buru, tunggu lagi. Menurutku dia sama sekali tidak menganggapmu penting.
Ketua Shen, Anda datang. Ketua Shen, silakan minum kopi. Kopi tidak usah, aku masih ada urusan lain, aku kasih kamu 10 menit, bicaralah, ada apa cari aku? Ketua Shen, benar kan? Aku dan Direktur Qin sudah menunggu Anda selama 1 jam di sini. Anda tidak punya sedikit pun rasa bersalah. Setelah datang malah di sini berkata-kata dengan nada dingin. Bahkan hanya memberi Direktur Qin waktu 10 menit. Anda ini agak kurang ajar ya. Direktur Qin? Ini siapa? Dia asistenku, Yang Yi. Sebagai asisten, kamu harus bisa menjaga mulutmu. Hal yang tidak perlu dibicarakan, jangan bicara. Ketua Shen, menurutku, antar sesama manusia harus ada rasa saling menghargai. Kamu menghargai orang lain, baru orang lain akan menghargaimu. Dan lagi, setiap orang pasti pernah punya saat di mana perlu minta tolong pada orang lain. Mungkin suatu hari nanti, kamu juga akan butuh bantuan kami. Direktur Qin, kalau sikap kalian seperti ini, maka topik pembicaraan hari ini sepertinya tidak perlu dilanjutkan lagi. Ketua Shen, kamu jangan banyak bicara. Ketua Shen, saya minta maaf atas ucapan Yang Yi kepada Anda barusan, semoga Anda tidak memikirkannya. Waktumu tinggal 7 menit lagi. Anda. Ketua Shen, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena berharap Anda bisa bantu saya. Bantu apa? Saya berharap Ketua Shen bisa berbicara dengan para bos di dalam asosiasi dagang, agar untuk sementara jangan membatalkan kerjasama dengan Huamei Pharmaceutical. Direktur Qin, saya tidak punya pengaruh sebesar itu untuk mengubah pemikiran para bos, lagi pula, Anda juga tahu kondisi perusahaan Anda sekarang ini, produk kalian sudah tidak laku lagi. Kalau semua orang terus kerjasama dengan kalian, selain rugi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi, mereka sekarang membatalkan kontrak dengan kalian itu hal yang wajar. Ketua Shen, perusahaan kami sedang berusaha keras mengembangkan produk baru. Hanya butuh waktu setengah bulan, produknya akan diluncurkan. Begitu produknya diluncurkan, penjualannya pasti akan sangat laris. Saya mohon Ketua Shen bersedia menyampaikan pesan ini kepada para bos. Oh, ini maksudmu? Memberi janji kosong lagi padaku? Bukan. Saya tidak sedang memberi janji kosong. Apa yang saya katakan semuanya benar. Sebelum produk baru perusahaan kalian berhasil diproduksi, semua yang kamu katakan adalah janji kosong. Ketua Shen, saya hanya berharap para bos memberi saya waktu setengah bulan, hanya setengah bulan. Saya jamin pasti bisa membuat perusahaan bangkit kembali dan merebut kembali pasar. Ibu Ketua Shen, saya tahu Ibu suka koleksi barang giok. Ini gelang giok yang saya siapkan khusus untuk Ibu. Semoga Ibu suka. Silakan diterima. Direktur Qin, saya tidak bisa bantu untuk hal ini. Hadiahnya, silakan dibawa pulang. Sudah. Waktu 10 menit sudah habis. Saya ada urusan lain, jadi tidak bisa temani Ibu lagi. Ibu Ketua Shen. Apa? Saya segera ke rumah sakit. Ibu Ketua Shen. Siapa ini? Yimo, kamu tidak perlu terlalu serius dengan orang seperti dia. Kenapa kamu jadi gegabah seperti ini? Kamu tahu tidak akibatnya kalau membuat Ibu Ketua Shen marah? Nanti setelah kita berhasil mengembangkan produk baru, kita akan balas dendam. Nanti, walaupun mereka yang minta kerjasama, kita juga tidak akan kerjasama dengan mereka. Yang Yi, apakah perusahaan kita benar-benar bisa bangkit kembali, melihat masa depan yang baru? Bisa. Pasti bisa. Sekarang jangan pikirkan yang lain. Kita fokus saja mengembangkan produk baru dengan baik. Lao Hong. Anak saya tidak apa-apa, kan? Lauren, tenang saja. Sudah saya atur dokter terbaik di rumah sakit untuk menangani anakmu. Xiaoming pasti tidak akan kenapa-napa. Xiaoming jangan sampai kenapa-napa, saya hanya punya Xiaoming satu-satunya anak perempuan. Dia pasti tidak apa-apa. Feng Fei, bagaimana kondisi Xiaoming sekarang? Xiaoming dalam perjalanan pulang sekolah terkena kecelakaan, sekarang sedang dioperasi di ruang operasi. Xiao Yun, Pak Hong bilang, Xiaoming pasti tidak apa-apa, kamu tenang dulu. Tenang? Gimana aku bisa tenang? Xiaoming baru 8 tahun.
Ada keluarga pasien? Ada. Dokter Zhang, bagaimana kondisi Xiao Meng? Cepat katakan, bagaimana keadaannya? Iya, cepat katakan. Paman Ren, kondisi anaknya tidak terlalu baik. Setiap saat bisa membahayakan nyawanya. Kamu harus siap mental. Surat pernyataan kritis. Benar separah itu keadaannya? Keadaannya lebih buruk dari yang kami bayangkan. Anak ini masih sangat kecil, sebagian besar tulangnya patah berkeping-keping, hatinya juga mengalami kerusakan. Jadi, Jangan lanjut. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan anakku. Kamu harus selamatkan anakku, berapapun biayanya. Ini bukan soal uang. Sekarang Anda tanda tangani dulu. Kami akan segera melakukan operasi. Mungkin masih ada harapan untuk anak ini. Lauren, tanda tangani saja. Lau Hong, apakah anakku masih bisa diselamatkan? Apakah putri saya masih bisa diselamatkan? Ini. Kamu tidak boleh meninggal. Kalau kamu meninggal, ibu harus bagaimana? Lauren, aku tiba-tiba ingat, ada seseorang yang mungkin bisa menyelamatkan Xiao Meng. Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan Xiao Meng? Tapi, Dia adalah seorang dokter tradisional Tiongkok. Dokter tradisional? Dokter tradisional bisa menyembuhkan penyakit? dokter tradisional memang bisa mengobati beberapa penyakit. Tapi untuk operasi besar seperti ini, dokter tradisional mungkin tidak bisa. Dengarkan aku. Meskipun dia dokter tradisional, tapi keahliannya sangat luar biasa. Dia adalah tabib sejati. Beberapa waktu lalu, saya kacau saat latihan, dialah yang menyembuhkan saya. Dan lagi, dia bisa langsung memulihkan tulang rusuk anak saya yang patah dalam sekejap. Walaupun aku tidak yakin apakah dia bisa menyembuhkan Xiao Meng, tapi selama masih ada sedikit harapan, kita harus mencobanya. Sekarang tabib itu ada di mana? Aku akan menjemputnya. Dia seharusnya ada di rumah keluarga Qin. Kalau begitu, temani aku ke sana. Kita cari tabib itu bersama. Baik. Xiao Yun, kami akan segera kembali. Ayo. Keluarga Qin, tabib ajaib itu. Kenapa ada di keluarga Qin? Silakan masuk. Dokter Yang, saya ada satu hal, ingin minta bantuan Anda. Katakan saja, apa yang bisa saya bantu? Ini adalah Kepala Ren, dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Jiangcheng. Putrinya baru saja mengalami kecelakaan mobil. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit, dan sudah mendapat pemberitahuan kritis. Keadaannya sangat kritis. Jadi, saya ingin meminta dokter Yang untuk menolongnya. Kepala Ren, putrimu mengalami kecelakaan? Bagaimana keadaannya sekarang? Putri saya keadaannya sangat berbahaya. Kalau tidak, saya juga tidak akan datang meminta bantuan dokter Yang. Nona Qin, kamu kenal orang ini? Apro. Kepala Ren adalah suami ketua Shen. Oh, Ketua Hong. Kamu minta aku menolong siapapun, aku bisa. Tapi putri orang ini, aku tidak mau. Dokter Yang, kenapa ini? Dokter Yang, saya, Ren, juga tidak pernah menyinggung Anda, kan? Kamu memang tidak menyinggungku. Tapi istrimu pernah menyinggung Nona Qin. Jadi aku tidak mau. Xiao Yun, Hari ini saya dan Nona Qin janji dengan Nyonya Shen. Minta dia membantu perusahaan menstabilkan klien. Tapi dia tidak hanya tidak membantu. Setelah datang, sindiran dan ejekan, kata-kata kasar. Kamu bilang, dengan sikap seperti ini, apakah aku akan membantu kalian? Dokter Yang, istri saya memang keterlaluan. Saya minta maaf atas namanya. Kamu adalah kamu. Istrimu adalah istrimu. Aku tidak perlu kamu yang minta maaf padaku. Dan kalaupun minta maaf, aku mau istrimu yang minta maaf pada Nona Qin. Yangi, ini kan masalah hidup dan mati. Jangan kita permasalahkan lagi. Ayo pergi ke rumah sakit. Iya, Tuan Yang. Putri Lauren masih menunggu pertolongan Anda. Anda pergi saja. Oh iya, nanti kalau saya ada waktu, saya akan minta Ketua Shen datang minta maaf pada Nona Qin. Hidup mati putrinya apa hubungannya dengan aku? Aku tetap dengan kata-kataku. Hanya wanita itu sendiri yang datang minta maaf pada Nona Qin. Kalau tidak, jangan harap.
Aku akan telepon Xiao Yun sekarang. Xiao Yun, cepat datang ke rumah Bapak Qin, cepat. Feng Fei, ada apa? Kenapa harus menyuruhku datang ke sini? Xiao Yun, apa kamu pernah menyinggung Bapak Qin dan Tabib Yang? Tabib Yang? Tabib yang mana? Ini adalah Tabib Yang. Bukankah dia asisten Bapak Qin? Kok bisa jadi tabib? Siapa bilang asisten tidak bisa jadi tabib hebat? Pemimpin Hong, Anda, jangan-jangan Anda salah orang? Tidak mungkin salah. Ini memang Tabib Yang. Dia yang menyembuhkan penyakitku. Xiao Yun, sejak kamu jadi ketua kamar dagang kunying, kamu jadi semakin sombong, semakin tidak sopan. Sudah beberapa kali aku tidak tahan melihatnya. Sudah kuduga cepat atau lambat akan ada masalah. Barusan Tabib, yang sudah bilang, kalau kamu tidak minta maaf ke Bapak Qin, dia tidak akan mau menolong menyelamatkan Xiao Meng kita. Kamu masih diam saja? Cepat minta maaf ke Bapak Qin. Bapak Qin, aku minta maaf atas kesombongan dan ketidaksopananku hari ini. Maafkan saya. Mohon Bapak membujuk tabib yang ini, agar dia mau menolong menyelamatkan putri saya. Yang Yi, tolonglah Ketua Shen. Dia sudah sadar kesalahannya. Baik, aku akan membantu kalian karena menghormati Bapak Qin. Masih diam apa lagi? Ayo pergi. Silakan lewat sini. Dokter Zhang, putriku sudah baik-baik saja, kan? Maaf, jantung putri Anda sudah berhenti berdetak. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu bohong, ya kan? Bagaimana mungkin putriku? Tidak mungkin. Kamu mau apa? Dokter Zhang. Dia adalah tabib yang kubicarakan. Biarkan dia masuk mencoba. Apa? Dia adalah tabib yang kamu maksud? Ya. Semudah ini? Tapi orang yang sudah meninggal, bagaimana bisa hidup kembali? Itu hanya penilaian kalian, bukan penilaianku. Anak siapa ini? Masuk ruang operasi buat apa? Cepat keluar. Dokter ajaib yang, orangnya sudah. Bagaimana mungkin diselamatkan? Dia belum mati. Apa? Belum mati? Mana mungkin? Anak ini detak jantungnya sudah berhenti. Bagaimana mungkin belum mati? Ini jalan surga meluruskan. Lumayan berpengetahuan. Syukurlah masih sempat. Ini, bagaimana mungkin? Detak jantung anak ini, ternyata, berdenyut lagi. Akhirnya berhasil diselamatkan. Sadarkan diri, anak ini ternyata sadar. Astaga, hidup kembali. Anak ini benar-benar hidup kembali. Kebangkitan ajaib. Dokter ajaib, cepat. Coba periksa kondisi tubuh anak ini. Semua indikator anak ini sudah kembali normal. Pembuluh darah yang rusak, dan juga hati, semuanya sudah pulih kembali. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Pengobatan tradisional Tiongkok, ternyata juga bisa melakukan operasi bedah. Anda telah menciptakan keajaiban dalam sejarah kedokteran. Pak Hong, Dokter Zhang, bagaimana keadaan putri saya? Pak Hong, katakan saja langsung, kami sudah siap mental. Apakah putri saya sudah? Xiao Meng dia berhasil diselamatkan. Selamat, sudah kuduga. Kamu tidak bercanda dengan kami, kan? Hal seperti ini mana mungkin aku bohongi kalian? Dia pasti tidak akan membohongimu. Xiao Meng benar-benar berhasil diselamatkan. Benarkah? Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku juga tidak akan percaya. Faktanya adalah, Dewa Penyembuh, yang tidak hanya menyelamatkan Xiao Meng, tapi juga menyembuhkan semua lukanya. Sekarang Xiao Meng bisa hidup seperti dulu lagi, hidup dengan normal. Bagus sekali.
Xiao Meng. Ayah, Ibu, Xiaomeng baru saja bermimpi sangat panjang, mimpi yang sangat-sangat panjang, mengira tidak akan bisa bertemu ayah dan ibu lagi. Dewa Penyembuh Yang. Kebaikan hati Anda yang luar biasa, Ren akan selalu ingat di hati. Mulai tahun ini, urusan Anda adalah urusan Ren. Dewa Penyembuh Yang, terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Aku benar-benar tahu salahku. Aku sebelumnya tidak seharusnya sombong. Aku tidak seharusnya bersikap tidak sopan kepada Anda dan CEO Qin. Aku benar-benar tahu salahku. Maafkan saya. Bapak Ren, Ketua Shen, jangan sungkan-sungkan. Xiaomeng sangat manis. Mana mungkin, aku membiarkannya benar-benar celaka. Xiao Meng, cepat ucapkan terima kasih ke Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Anak yang baik. Dokter Ajaib Yang, tenang saja. Aku pasti akan membantu CEO Qin berbicara dengan para bos di kamar dagang, supaya mereka sebisa mungkin jangan membatalkan kerjasama dengan keluarga Qin. Betul, Dokter Ajaib Yang, masalah ini pasti akan kuselesaikan untukmu, dan betul. Baik. Aku mengerti. Ada apa? Wu Yue bilang, Baolin Herbal akan memutuskan kerjasama dengan perusahaan kita. Kedepannya, juga tidak akan lagi menyediakan bahan herbal apapun untuk perusahaan kita. Sekarang ini justru saat perusahaan sedang dalam momen kunci mengembangkan produk baru, pasokan bahan herbal sama sekali tidak boleh terputus. Begitu terputus, pengembangan produk pasti akan tertunda. Terhadap produksi lanjutan produk juga akan berdampak sangat besar. Ini, Baolin Herbal apakah bagian dari kamar dagang kunying? Aku justru di kamar dagang kunying kenal dengan CEO Chai dari Baolin Herbal. Tapi itu aneh. Ketua Shen bukannya sudah berjanji pada kita untuk membujuk para bos perusahaan-perusahaan itu? Ketua Shen memang berjanji membantu membujuk. Juga akan ada cukup banyak orang yang menghormati dia, tapi bukan berarti semua orang akan mendengarkan dia. Kalau begitu, lebih baik kita ganti saja perusahaan bahan herbal lain. Bukankah itu selesai? Sekarang tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan kita, karena menurut mereka, di perusahaan kita tidak terlihat harapan apapun. Dan lagi, walaupun ada perusahaan yang mau kerja sama, proses negosiasi ulang kontrak dan harga waktunya sudah tidak akan cukup. Lalu bagaimana dong? Kita sekarang langsung pergi ke Baolin Herbal. Temui CEO Chai untuk bicara. Baik, aku temani kamu. Iya, Baolin Herbal ini kekuatannya bagaimana? Kuat. Bisa dibilang di Jiangcheng salah satu perusahaan bahan herbal terbesar, bekerja sama dengan banyak perusahaan farmasi dan rumah sakit. Tapi awalnya skala mereka juga tidak terlalu besar. Alasannya bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini juga banyak berkat bantuan Ren Pengfei. Ren Pengfei. Pak Chai, Nyonya Qin sudah datang. Silakan masuk. Tidak menyangka Nyonya Qin sudah datang ke sini. Saya tidak sempat menyambut. Pak Chai, Anda kan orang yang sangat sibuk. Kalau bukan karena hari ini ada urusan mendesak, saya juga tidak akan datang mengganggu Anda. Saya cuma sibuk yang tidak jelas. Ini siapa? Matas Eba. Dia asisten saya, Yang Yi. Oh, tidak tahu Nyonya Qin hari ini cari saya ada urusan apa? Pak Chai, kalau begitu saya tidak akan berbelit-belit lagi. Saya datang hari ini ingin bertanya pada Anda, mengapa Anda memutuskan kerjasama dengan perusahaan kami? Nyonya Qin, sejujurnya, saya juga sangat sulit. Saat ini, bahan obat-obatan Baolin kami sedang bekerja sama dengan banyak perusahaan. Dan bahan obat-obatan saya ini, permintaannya melebihi pasokan. Jadi, saya terpaksa memutuskan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Pak Chai, kita sudah bekerja sama selama 3 tahun. Anda bilang putus ya putus begitu saja, bahkan tidak memberi kabar sedikit pun. Ini. Pak Chai, Anda bicaralah yang sebenarnya. Baik, kalau begitu, saya akan bicara terus terang. Saat ini, perusahaan kalian, Huamei Pharmaceutical, semakin hari semakin buruk, sama sekali tidak ada harapan, bangkrut hanya masalah waktu. Dan teman-teman, kalau kerja sama terus dilanjutkan, begitu perusahaan kalian bangkrut, itu akan menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi perusahaan kami. Jadi, untuk meminimalkan risiko, saya terpaksa melakukan ini. Bapak Chai, perkataan Bapak agak berlebihan. Perusahaan kami baik-baik saja. Masa ia bisa bangkrut? Ya,
perusahaan kalian memang baik-baik saja sekarang. Tapi di bawah tekanan dari keluarga He dan keluarga Pei, berapa lama lagi kalian bisa bertahan? Betul. Aku sengaja datang untuk menyaksikan sendiri perusahaan kalian benar-benar bangkrut. He Jiahao, Rupanya kau yang mengatur semua ini. Hei, iya, aku yang mengaturnya. Terus kenapa, Bapak Chai, bekerja sama denganku adalah urusan kepentingan. Ini hubungan kerjasama yang normal. Jangan-jangan perusahaan kalian begitu semena-mena? Hanya boleh kerja sama dengan kalian? penjahat licik. Kau benar. Aku memang penjahat licik. Sejak dulu ada pepatah, orang baik tidak panjang umur, orang jahat hidup 1000 tahun. Tenang saja, aku pasti hidup lebih lama darimu. Kau pikir dengan melakukan ini, keinginanmu akan terkabul? Kamu pikir dengan cara begini, keinginanmu akan terkabul? Hei, siapa namamu? Dengan hak apa kamu berani menggonggong di hadapanku? Kamu bisa apa? Pukul aku kalau berani? Kamu tidak berani, kan? Aku akan membuatmu merasakan. Apa itu kejam? Bapak Chai, kami punya kontrak yang sudah disepakati. Kalau Bapak ingin membatalkan kerjasama, boleh saja, tapi beri kami waktu transisi selama 3 tahun. Kalau Bapak memaksa membatalkan kontrak, Bapak harus membayar denda. Apa artinya denda? Sekarang juga bisa kuberikan. Berapa ya? Oh ya, sepertinya 10 juta, ya? Ini kuberikan sekarang. Bapak Chai, meskipun Bapak tidak menghormati Ibu Qin, setidaknya hormati kakak ipar Bapak sendiri. Kakak iparku? Kamu kenal dekat dengannya? Kakak iparmu pernah minta bantuanku beberapa kali. Kami berteman, sangat dekat. Lucu sekali. Apa yang dimiliki kakak iparku sampai-sampai kamu mau membantunya? Kamu ini siapa? Kamu cuma asisten kecil? Berani juga bilang dekat dengan kakak iparku? Bagus, kalian tidak percaya. Kalau begitu, aku telepon dia untuk datang ke sini. Baik, kalau kamu benar-benar bisa memanggil kakak iparku ke sini, aku bisa pertimbangkan untuk tidak membatalkan kerjasama dengan perusahaanmu. Kamu yang bilang. Aku yang bilang. Cepatlah, jangan lama-lama. Halo, Bapak Ren. Ini aku. Aku sekarang di perusahaan Chai Donglai. Segera datang ke sini. Dokter Yang, aku sudah dapat kabarnya. Sedang di jalan. Pura-pura. Teruslah pura-pura. Kamu pikir kamu siapa? 3 menit. Dalam 3 menit, Ren Pengfei akan tiba di sini. 3 menit? Aku ingin lihat omong kosongmu bisa sebesar apa. Kalau begitu, bersihkan matamu dan lihat baik-baik. Kakak iparku hari ini sedang menghadiri konferensi internasional. Meskipun dia kenal dekat denganmu, dia tidak mungkin datang ke sini. Kamu tidak takut lidahmu keseleo karena kebanyakan bicara? Kak, Dokter Yang, maaf, tadi macet di jalan. Dasar brengsek. Kamu saja berani-beraninya menghina Dokter Yang, berani-beraninya meremehkan Direktur Qin. Kalau bukan karena bantuanku, mana mungkin kamu bisa sesukses ini? Bisa kerjasama dengan perusahaan Direktur Qin, bisa kerjasama dengan Huamei Pharmaceutical, itu kehormatanmu. Intinya, apapun alasannya, kamu tidak boleh menghentikan kerjasama dengan perusahaan Direktur Qin. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa, kamu lakukan saja seperti yang kukatakan. Dokter Yang, orang ini, kalau masih berani sok jago di depan kalian, kabari aku pasti akan menghajarnya. Oh iya, ada lagi. Keluarga He sengaja mengadu domba, menghasut orang lain. Kalau bukan karena dia main belakang dengan trik-trik kecil, aku yakin Direktur Chai seharusnya tidak akan melakukan hal ini. He Jiahao, ya. Mulai hari ini, baik perusahaan kami, maupun semua perusahaan di bawah Kamar Dagang Kunying, akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga He. Kamu urus saja sendiri. Bukan aku. Dokter Yang, Anda lihat, aku masih ada rapat di sana. Kalau begitu, cepatlah pergi rapat, tidak mengganggu. Direktur Chai, sekarang. Asisten Yang, karena kamu kenal dengan kakak iparku, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Begini kita juga tidak akan sampai seribet ini. Betul, kan? Aku juga tidak ingin merepotkannya. Iya, karena kakak iparku sudah bilang begitu, maka perusahaan obat kami, Baolin, dan Huamei Pharmaceutical akan lanjut kerjasama. Bukan bro. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia kenal siapa Ren Pengfei?
Dia pasti yang menghasut kakak iparmu. Kamu tidak boleh lanjut kerja sama dengannya. Perusahaan kami tidak menyambutmu, silakan pergi. Ayo pergi. Asisten Yang, kita bicara di ruang rapat. Halo, Yung Master Pei. Chai Donglai berbalik arah. Aduh, kalau mau menyingkirkan Qin Yimo, harus singkirkan Yang Yi dulu. Siapkan uang tunai 50 juta. Aku akan ke kamar dagang, Shifeng. Minta Ketua Zong untuk turun tangan sendiri. Baik. Malam ini aku antar ke sana. Yimo, Yang Yi, aku khawatir kamu lapar, jadi aku masak mie untukmu. Oh ya, itu adalah kuali Raja Obat yang beberapa hari lalu selalu kamu cari. Ayahku sudah menemukannya. terima kasih. Yimo, Sebaliknya, aku yang harus berterima kasih padamu. Kedatanganmu yang tiba-tiba ini bagaikan hadiah dari langit untukku. Terkadang aku merasa seperti sedang bermimpi. Tapi sekarang, aku bisa benar-benar menyentuhmu. Perasaan ini sangat ajaib. Sebenarnya, aku pernah curiga dengan tujuanmu mendekatiku. Tapi kamu terus membantuku berulang kali, tanpa meminta imbalan apapun. Sebenarnya kamu berpikir apa sih? memangnya aku bisa berpikir apa? Lihat, pertama kali aku turun gunung ketemu kamu sedang diganggu. Aku kan baik hati. Lagi pula, aku tidak punya siapa-siapa. Kamu yang menampungku. Jadi wajar dong kalau aku harus membantumu. Yang paling penting, kamu cantik sekali. Aku dekat-dekat kamu juga nggak rugi. Mulut manis. Cepat makan minyak, nanti dingin. Oke? Kenapa? Minyak nggak enak? Aku teringat masa-masaku di gunung. Waktu aku di atas gunung, ada kakak seniorku. Dia tiap hari buatkan aku makanan tengah malam. Soalnya waktu itu, aku sering gagal latihan kungfu. Si tua itu lalu menghukumku, melarangku makan. Kakak seniorku sering-sering ngasih aku makanan. Jadi kamu dari kecil tumbuh besar di gunung? Waktu aku berumur 7 tahun, aku diselamatkan si tua itu dan dibawa ke gunung. Aku tinggal di sana selama 20 tahun. Bahkan belum pernah turun gunung. Aku tinggal di sana. Kamu masih kecil sudah meninggalkan rumah, keluargamu nggak rela melepasmu? Keluargaku sudah meninggal semua. Maaf, aku nggak tahu. Gak usah minta maaf. Aku sih berencana menyelesaikan masalah kekuatan murni yang bawaan dan gangguan energiku dulu, baru akan membalas dendam untuk mereka. Itu, yang tadi kekuatan murni yang bawaan itu apa sih? Ini gimana ya? Jelasinnya ke kamu. Apa aku bisa bantu? Tentu. Saja nggak boleh. Kamu sudah bantu aku banyak. Aku pengin balas bantu kamu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kok apa yang dipikirkan malah datang? Tahan diri, Yang Yi. Kamu harus tahan diri. Yang Yi, kok mukamu merah banget? Apa iya? Kamu juga jangan terlalu banyak pikiran. Kamu kan hebat. Aku percaya masalah kekuatan murni yang bawaan itu pasti bisa diselesaikan. Aku harus selesaikan sendiri. Iya, kamu harus percaya sama diri sendiri. Kamu pasti bisa. Aku pasti bisa. Sudah, cepat makan minyak. Istirahat lebih awal. Aku nggak ganggu kamu lagi. Kalau kurang, bilang aja. Aku masakin mie lagi buat kamu. Oke, aku anterin. Kamu pulang. Ayo. Sampai sini aja. Aku bisa sendiri. Oke. Mie ini asin banget. Lebih enakan buatan kakak seniorku. Xiao Pei, Semua sudah siap. wah, datang. 50 juta, tidak kurang 1 sen pun. Dan lagi, aku sudah mengatur semuanya di perusahaan keluarga Qin. Qin Yimo ini, mungkin nanti tidak akan bisa bangkit lagi. Nanti, setengah bulan lagi,
aku akan akuisisi perusahaan mereka. Pada saat itu, lalu usir dia keluar. Xiao Pei, saat itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dendam kita berdua, bisa kita balas dengan puas. Bagus sekali. Terima kasih, Xiao Pei. Berani menghina keluarga Pei kami, Yang Yi. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikuburkan. Bapak Yang, kamu benar-benar beruntung bisa menikmati makanan enak. Semua ini adalah buatan tangan Momo sendiri. Dia yang membuatnya sendiri. Wah, itu akan menyedihkan. Benarkah? Kalau begitu, aku harus mencicipinya dengan baik. Oh ya. Ini adalah milikku, bunga salju Gunung Tian Shan, yang kuro sendiri. Soalnya, penyakit atrofi otot sudah 5 tahun, jadi perlu obat-obatan langka untuk memulihkan tubuh. Kamu minum sekarang juga. Baik. Cepat makan. Ayo cicipi yang kubuat untukmu. Apa aku baru menggigit pantat hiu? Rasanya ini... Tak kusangka, kamu tidak hanya cantik, tapi juga pandai memasak. Di mana lagi aku bisa menemukan istri yang begitu baik sepertimu? Atau Tatu? Cepat makan. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. Makan lebih banyak. Sial, banyak sekali. Aduh, perutku. Sudahlah, demi istri masa depanku, aku harus berusaha keras. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut denganmu. Ini semua untukmu. Enak. Momo, kamu kenapa? Momo, jangan menakut-nakutiku. Tidak baik. Bunga salju Gunung Tian Shan beracun. Kamu jaga dia di sini ya. Aku akan ambil penawarnya. Baik. Ketua Hong. Tuan Yang, ini kenapa, Tuan Yang? Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Kau malah memberi racun untuk membunuh orang. Tuan Yang, apa maksudmu? Apa yang sudah kau lakukan? Kau sendiri pasti tahu. Tuan Yang, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman? Nah, coba jelaskan. Bunga salju Tian Shan yang kau berikan padaku, kenapa diberi racun? Apa sebenarnya niat burukmu? Bunga salju Tian Shan itu kubeli mahal untuk menyembuhkan lukaku. Tidak mungkin ada masalah. Tidak ada masalah? Kalau begitu, aku saja tidak pernah memintanya. Kenapa kalian malah secara sukarela memberikan bunga salju Tian Shan padaku? Itu adalah niat baik anakku. Menurutku, kalian punya niat jahat. Sengaja memberikan bunga salju Tian Shan yang sudah diracuni padaku. Jangan-jangan kalian bersekongkol dengan pihak luar? Sekolah bela diriku selalu menjunjung tinggi kesetiaan dan keadilan. Mana mungkin membalas budi dengan kejahatan? Kalau begitu, soal ini, bagaimana kau menjelaskannya? Mungkinkah ada orang yang ingin meracuniku, Hong, melalui bunga salju gunung es ini? Bunga salju Tian Shan ini kamu yang mengambilnya kembali. Jujur saja, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketua aliansi, bukan urusan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Bicaralah. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kesempatan terakhir. Ya, Zhong Lingyun. Zhong Lingyun. Di kartu ini ada 50 juta, Nona Zhong. Aku harap kamu bisa membantuku menyingkirkan Yang Yi. Yang Yi, aku sangat tertarik padanya. Maksud Nona Zhong, pekerjaan ini tidak bisa aku terima. Tuan Pei, kamu salah paham. Maksudku adalah, menghadapinya agak rumit. Harus tambah bayarannya. Kalau berhasil, aku akan kasih kamu 50 juta lagi. Tuan Pei, kenapa kamu bersikeras ingin membunuhnya? Orang itu sekarang tinggal di keluarga Qin, melindungi Qin Yimo. Asalkan Yang Yi hilang, keluarga Qin akan kehilangan dukungan. Nanti, Qin Yimo akan jadi milikku. Tak disangka, Tuan Pei benar-benar penuh perasaan dan setia. Tidak cinta kekuasaan, tapi cinta kecantikan. Baik, pekerjaan ini aku terima. Senang bekerja sama dengan Anda.
Berbuat jahat, sembahyang pun tak berguna. Hati tulus, tak sembah dewa pun tak apa. Selama aku ada, kerja sama kalian tak akan berjalan mulus. Dasar anak kecil, berani-beraninya datang ke sini. Kamu mencari San? Berani mengacaukan lapakku? Awas. Hanya dengan beberapa bajingan ini, mau menghalangiku? Sendirian berani menyusup ke kedai bakmi Sun Erniang. Berani sekali kau. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Hanya saja, berani tapi tak punya otak. Bunuh dia. Jangan tinggalkan saksi hidup. Berani-beraninya terang-terangan melawan guild angin barat. Kamu pasti mati. Aku peringatkan kamu, aku tidak punya prinsip untuk tidak membunuh wanita. Serahkan penawar racun untuk bunga salju Gunung Tian itu. Kalau tidak, akan kubunuh semua orang di guild angin barat. Kamu benar-benar sombong dan angkuh. Apa kamu tahu seberapa besar kekuatan guild angin barat? Berani-beraninya mengusikku, itu sama saja menantang guild angin barat secara terang-terangan. Tidak peduli kau lari ke ujung dunia sekalipun, kami akan menggali dan membunuh seluruh keluargamu. Nah, ini justru sesuai dengan prinsipku. Orang yang pernah menyinggungku, ke ujung dunia sekalipun, pasti akan kubasmi. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan guild angin barat. Semua permusuhan di masa lalu akan kuhapus. Aku bahkan bisa memberikan penawarnya padamu. Kau bisa pakai untuk menyelamatkan Nona Qin itu. Kalau tidak, kau tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Ini memang pilihan yang cukup bagus. Akhirnya sadar juga. Bagus kalau sudah sadar, pria sejati tahu kapan harus tunduk dan kapan harus bangkit. Asalkan kau bergabung dengan guild angin barat kami, di masa depan, apapun yang kau inginkan bukan hal yang sulit. Sayangnya, prinsipku adalah tidak pernah bergaul dengan orang-orang licik dan bajingan. Bandel sekali. Aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Penawar ini, kau beri atau tidak? Aku. Beri. Yang Yi, aku akan menghabisi kau. Lalu Qin Yimo, wanita itu, setelah aku main-main sampai puas, akan kujadikan pelacur. Biarkan dia ditiduri ribuan orang, dikendarai puluhan ribu orang. Guruku pernah mengajarkanku sebuah prinsip. Menghadapi musuh harus menghabisi akar masalahnya. Wu Yue, ini apa yang sebenarnya terjadi? Nona meminum obat yang diberikan Tuan Yang, lalu tiba-tiba pingsan. Tuan Yang bilang ini keracunan. Dia pergi mengambil penawarnya. Ini. Sudah pergi begitu lama, kenapa dia belum kembali juga? Momo, jangan nakut-nakuti aku, Momo. Aku sudah dapat penawarnya. Cepat, Tuan Yang, cepat selamatkan putriku. Kau akhirnya kembali. Nona tidak mau membuka mulutnya. Obatnya tidak bisa masuk. Ini bagaimana dong? Momo, kamu sudah bangun. Syukurlah. Bangun, akhirnya Momo bangun. Nona, tadi kamu tiba-tiba keracunan dan pingsan. Kami semua sangat ketakutan. Obatnya pun tidak bisa masuk. Untungnya, Tuan Yang menaruh obat di mulutnya sampai lumer, lalu memberikannya padamu. Pakai mulut? Ya, tentu saja pakai mulut. Masa pakai kaki? Terima kasih ya, Yang Yi. Sama-sama. Hei, Kau adalah Yang Yi? betul aku. Kamu siapa? Aku beri kau waktu 1 hari untuk datang ke Sanxiang, dan membayar nyawa untuk cucuku. Oh, Apa yang kau tertawakan? kakek Pei, ya? Cucumu itu di kota Jiangcheng. Berbuat semena-mena, menyakiti wanita. Bahkan jika dia mati, itu sudah sepatutnya. Omong kosong. Bangsat, dengar ya. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga semua orang di sekitarmu. Tidak perlu keluargamu mencari aku. Aku akan datang sendiri menemui kalian. Aku akan menghancurkan keluarga Pei hingga berkeping-keping. Yang Yi, keluarga Pei tidak akan pernah berdamai denganmu. Pergi, suruh Xia Ziyuan datang menemuiku. Baik. Yimo, kalau kakimu sudah sembuh, mau ngapain? Sudah terlalu lama duduk di kursi roda. Aku sampai lupa rasanya bisa berdiri tegak lagi.
Percayalah padaku. Cepat, kakimu akan sembuh. Nanti, aku akan ajak kamu keliling setiap sudut kota Jiangcheng. Terima kasih, Yang Yi. Andai saja momen ini bisa berhenti selamanya. Bocah, kamu memang berani ya? Masih berani lari ke tempat sepi begini. Kalau aku tidak ke sini, tempat yang sepi begini, kalian-kalian ini, mana mungkin muncul. Yang Yi, Gak apa-apa, jangan khawatir. Cuma sekelompok anak bawang doang. Katakan, kalian mau apa sebenarnya? Baik, aku juga gak akan muter-muter. Terus terang saja, tujuanku datang ke sini cuma satu, yaitu untuk menghabisi kamu. Cuma dengan beberapa orang seperti kalian, mau menghabisi aku? Bocah kurang ajar. Jangan sok jago. Jangan kira karena kamu agak jago, lalu bisa meremehkan semua orang. Ini adalah 7 bunga beracun dari kamar dagang Si Feng, dan juga jagoan dari daftar bumi, Xia Ziyuan. Sekuat apapun kamu sendirian, mana bisa melawan kami yang sebanyak ini? Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhirmu hari ini. 7 bunga racun, jagoan peringkat bumi. Julukannya memang terdengar mentereng. Tapi, entah kemampuan kalian sehebat julukannya atau tidak. Sombong. Salahmu sendiri sudah berani menyinggung orang yang tidak boleh kau singgung. Hah? Aku menyinggung? Siapa? Jangan pura-pura, bocah. Kau bukan cuma menyinggung Nona Zong dari kamar dagang Si Feng, tapi juga berani melawan keluarga Pei. Kau benar-benar cari mati. Oh, siapa saja? Ternyata cuma 2 orang kecil itu. Jangan buang-buang waktu lagi dengannya. Langsung serang saja. Serang. Kuat sekali. Yang Yi, kamu hebat sekali. Kenapa berhenti? Serang bersama. Bunuh bocah ini, walaupun dia kuat, dia cuma sendirian. Kalian kan banyak orang, masa takut sama dia sendirian? Pak Pei bilang, asal bisa membunuhnya, hadiahnya 10 juta. Zhao San. Bagaimana mungkin Qi Duhua begitu saja kalah? Giliran kalian. Pak Xia cepat bunuh dia. Meskipun kamu sangat sombong, tapi memang punya kemampuan. Yang Yi, Pak Xia, kamu harus hati-hati, dia sangat kuat. Kuat. Seberapa kuat pun dia, apa dia sekuat saya, orang tua ini, anak muda? Kamu memang punya sedikit kemampuan, Qi Duhua. Ternyata, tidak ada yang bisa menandingimu. Orang-orang ini di mataku hanya makhluk imut saja. Bahkan jika ada lebih banyak makhluk imut, bukankah mereka tetap hanya makhluk imut? Sampah sebanyak apapun, bukannya tetap sampah. Bocah, kau benar-benar sangat sombong. Tapi, orang yang paling sombong sekalipun, di hadapanku, dia harus tunduk. Sekarang aku memberimu 1 kesempatan untuk menebus dosa. Bunuh dirilah untuk menebus kesalahanmu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tuamu, pendekmu, atau kebodohanmu? Bajingan, aku dari Hua Guo, ahli tangga bumi, pisau di lengan baju, Xia Ziyuan. Kau menghinaku seperti ini, apa hukumannya? Ahli tangga bumi, daftar ini, isinya siapa saja sih? Jangan-jangan isinya cuma sekelompok orang yang sama sepertimu. Kau cari mati. Dia ternyata menangkis pisau Pak Xia. Ini, Ahli tangga bumi apa? Menurutku, ini tangga bumi sampah. Pergilah. pria ini, ilmu pengobatannya luar biasa. Ilmu bela dirinya sangat hebat, sangat gagah berani. Mengeluarkan energi murni. Kau ternyata benar-benar seorang master. Bapak tua, main pisau terbang bukan begitu caranya. Aku yang akan mengajarimu. Cara main pisau terbang. Bocah, kau seorang Grandmaster. Aku juga seorang Grandmaster. Dan, aku sudah memasuki tahap menengah Grandmaster. Mau menembus pertahananku, jangan mimpi. Lumayan juga ya. Ternyata, kau tidak cuma bisa main pisau terbang. Mulutmu tajam. Cari 3.
Yang Yi, Kau lagi menggaruk-garuk aku ya? Cuma mulutnya yang keras. Ayo lagi. Cuma bisa main pisau doang? Yang Yi, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Masalah kecil. Ayo lagi. Pak Xia. Pak Xia, Anda adalah petarung peringkat bumi. Seorang master. Bocah, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau kamu membunuhku, kakakku pasti akan membalas dendam untukku. Dia adalah petarung peringkat ke-8 di bumi. Dia pasti akan mencincangmu sampai berkeping-keping. Kakakmu, sebaiknya jangan muncul di sini. Kalau dia berani muncul, maka nasibnya akan sama sepertimu. Pak Xia. Kamu? Aku salah. Kasih aku kesempatan. Jangan bunuh aku mohon padamu. Kasih aku kesempatan. Pulang, beritahu, Pei Qianjue, 3 hari lagi. Aku akan menghabisi dia sendiri. Pergilah. Yang Yi, kamu gimana? Baik-baik saja. Maaf ya, membuatmu kaget. Ayo kita pulang. Ayo. Yang Yi, bisakah kamu nanti jangan berkelahi lagi dengan orang lain? Kenapa? Kamu khawatir padaku? Aku takut kamu terluka. Aku juga khawatir kamu akan menyinggung orang lain. Intinya, jangan berkelahi lagi, ya? Kamu kenapa? Gak apa-apa. Cuman tadi, saat beradu telapak tangan dengan si tua lucu itu, aku mendapat luka dalam sedikit. Kalau gitu aku panggilkan dokter untukmu. Gak usah. Aku cuma perlu bertapa dan istirahat beberapa hari saja. Jangan biarkan orang lain menggangguku. Pertarungan kali ini ternyata membuatku terluka dalam seberat ini. Memang benar, kemampuan petarung peringkat bumi tidak boleh diremehkan. Pei Qianjue ya, kau tunggu saja. Kaki saya sudah mulai terasa hangat. Benar, bagus sekali. Nak, besok, mungkin kamu benar-benar bisa berdiri. Yang Yi ini memang hebat. Saya tidak salah menilai orang. Kalau dia jadi menantu keluarga Qin, sisa hidup saya bisa tenang. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Tuan juga tidak salah bicara. Sini, minum obatnya selagi hangat. Nanti kalau kamu sudah bisa berdiri, saya jadi lebih ringan. Kalian siapa? Jangan banyak bicara, wanita ini. Hari ini pasti kami bawa pergi. Berani. Tahu ini tempat apa? Berani lancang begitu. Wu Yue. Di siang bolong begini, berani masuk rumah menculik orang. Kalian tahu menantu saya siapa? Yang Yi, kan? Dia sudah menghina keluarga Pei. Sekarang dia bersembunyi, tidak berani keluar lagi, ya? Jangan takut, Nak, ayah di sini. Kalau kalian mau menculik anak saya, langkahi saja mayat saya. Baik, akan kukabulkan keinginanmu. Ayah, berhenti. Aku ikut kalian. Nyaman. Bapak Yang, akhirnya Bapak sadar. Pei Qianjue. Aku tidak mencari dia. Dia berani datang sendiri. Bapak Yang, Momo dibawa mereka. Bagaimana ini? Kamu di sini. Jaga bapak tua ini. Yimo akan kubawa kembali. Bocah, bukannya kau bilang, dalam 3 hari, akan menghancurkan keluarga Pei? Kenapa? Jadi pengecut? Pei Qianjue. Di mana Yimo? Bocah, rindu dia ya? Tenang saja. Dia baik-baik saja. Ayo, dengar ini. Jangan mendekat. Jangan. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Sayang. Apa yang mau kau lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, anak buahku melihat gadis ini cantik, cuma mau bersenang-senang saja.
dia tidak akan kehilangan sepotong daging pun, kau tidak perlu khawatir. Kalau kau berani sentuh dia sedikit pun, aku bunuh seluruh keluargamu. Sudah sampai di titik ini, nak, kau masih begitu sombong. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Sebelum jam 12 hari ini, datang ke keluarga Pei untuk menerima hukuman. Mungkin aku masih akan melepaskan gadis ini. Kalau tidak, kau tunggu saja untuk mengurus jenazah gadis ini. Yang Yi, Kau. Kakak pertama, aku ingin mengaktifkan Shen Huangling. Adik, Kakak, lama tidak bertemu. Di. kakak sudah cukup kasih muka, kan? Kami semua datang. Iya, bocah nakal. Begitu buru-buru panggil kami ke sini. Benar, sudah turun gunung begitu lama. Baru terjadi masalah. Baru ingat kami. Dengan sifat bocah nakal ini, kalau bukan sudah terdesak, dia tidak akan menggunakan Shen Huangling. Katakan, siapa yang mengganggumu? Kakak-kakak bantu habisi dia. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak. Ini hal yang sangat penting. Kakak pertama, yang ku minta selidiki. Sudah ketemu, keluarga Pei adalah bawahan dari keluarga Chao, yang merupakan kepala dari 5 klan raja di ibu kota. Mereka adalah salah satu keluarga top di provinsi Sanxiang. Eksistensi yang seperti raksasa. Kita harus merencanakan dengan hati-hati. Aku pikir, kenapa keluarga Pei ini sangat suka di hadapanku berulah. Ternyata anak buah keluarga Chao benar-benar dapat tanpa susah payah. Yang Yi, apa yang mau kau lakukan? Ikut aku menghancurkan keluarga Pei. Baik. Keluarga Pei dari Sanxiang, aku sudah datang. Bocah yang bernama Yang Yi ini, seharusnya tiba sebelum jam 12 di Sanxiang. Kalau kali ini dia berani datang, pasti kami akan membuatnya tidak bisa pulang. Bocah ini berani membunuh Enze. Aku pasti akan membuatnya hancur berkeping-keping. Kakak tenang saja, asalkan dia berani datang. Aku pasti akan membuatnya tidak bisa pulang. Tapi, ayah, untuk seorang bocah seperti ini, kita sampai mengerahkan kekuatan besar. Apa kita tidak terlalu menganggapnya penting? Jiang Hong, kamu harus tahu, harimau saat melawan kelinci pun harus menggunakan seluruh tenaganya. Keluarga Pei kami bisa mencapai posisi seperti sekarang, bukan karena kesombongan. Bocah Yang Yi ini, dia bisa membunuh Xia Ziyuan. Itu sudah cukup membuktikan bahwa bocah ini tidak lemah. Makanya, aku sengaja memancingnya ke Sanxiang untuk memberantasnya. Setelah membunuh bocah ini, kita akan menyerang Jiangcheng, menaklukkan 4 kamar dagang, keluarga Qin, serta semua keluarga di Jiangcheng, dan menaklukkan semuanya. Saat itu, keluarga Pei kami akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, melangkah jauh menuju keluarga papan atas Huaguo. Ayah memang berpandangan jauh, sudah memikirkan sampai langkah ini. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku bersusah payah memancing bocah ini ke Sanxiang? Aku sudah menyuruh orang dari kamar dagang Sihai untuk mencegat Yang Yi di tengah jalan. Asalkan dia berani datang, pasti dia akan mati. Ayah, bagaimana kalau bocah ini tidak datang? Dia tidak mungkin tidak datang. Dari penyelidikan beberapa hari ini, aku menemukan bocah ini punya kelemahan mematikan, yaitu terlalu mengutamakan perasaan. Sekarang, orangnya ada di tangan kita, jadi, dia pasti akan datang. Begitu bocah ini datang, aku bisa membalas dendam. Untuk Enze, tunggu sebentar lagi di bawah. Ayah akan segera mengirim bocah ini untuk menemanimu. kalian tidak akan berhasil. Yang Yi itu hebat, dia pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Pei. Wanita, diam. Masih mau menghancurkan keluarga Pei kami? Kamu benar-benar sedang bermimpi di siang bolong. Begitu anak itu datang, aku akan membuatnya ingin hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Wanita, sudah. Jangan pukuli wanita ini sampai mati. Kita masih butuh wanita ini untuk memeras Yang Yi. Ya, ayah. Bawa wanita ini pergi. Semuanya, sudahkah semua orang berkumpul? Ayah, 3.000 pengawal keluarga Pei sudah berkumpul semua. Bandara Sanxiang, stasiun kereta cepat, dan semua jalur transportasi utama lainnya sudah dikawal? Tenang saja, ayah. Sudah kuperintahkan orang untuk mengawasi. Dan, aku mengerahkan 500 pengawal pilihan untuk berjaga di setiap persimpangan. Jika mereka bisa mencegatnya di sana dan membunuhnya, maka kita tak perlu turun tangan. Tenang saja. Dengan bantuan 4 kamar dagang besar, jaring-jaring sudah dipasang. Asalkan anak ini berani datang,
kita pasti akan membuatnya datang tapi tak bisa pulang. Yang Yi, tak kusangka, kau benar-benar berani datang ke Sanxiang. Tapi tidak apa-apa. Semuanya segera akan berakhir. Sudah kukatakan, kau pasti akan mati di tanganku. Kalian semua adalah orang keluarga Pei. Tentu saja bukan. Keempat orang ini adalah ketua dari 4 kamar dagang besar. Kamar dagang harimau hitam, Yuan Ye, kamar dagang serigala langit, Qi Kai, kamar dagang elang darah, Dong Hui. 4 kamar dagang besar dari selatan kalian seharusnya tunduk pada perintah Pangeran Zenan, bukan? Kenapa malah membantu keluarga Pei? Hei, anak muda, lumayan berpengetahuan, masih tahu tentang Pangeran Zenan. Kami, 4 kamar dagang besar, dengan keluarga Pei, bukan hubungan atasan bawahan, hanya kerjasama saja. Oh begitu rupanya. Yang Yi, jangan banyak omong lagi, sudah waktunya kalian pergi, serang. Tunggu. Kenapa? Takut? Sudah terlambat. Hari ini, aku pasti akan menghabisi kalian. Kakak senior tangan jangan terlalu berat. Kalau mereka sampai terbunuh, yang rugi kita sendiri. Minggir, aku tidak memukul wanita, aku hanya meniduri wanita. Kau cari mati. Cih, dengan kemampuan kalian yang seperti ini, berani-beraninya memakai namaku untuk berbuat jahat di luar, bahkan berani ingin meniduriku. Kau tahu, aku akan mengebirimimu secara fisik, hingga kau tak bisa sentuh wanita seumur hidup. Kau, Pangeran Zenan. Benar-benar Pangeran Zenan. Hormat pada Pangeran Zenan. Ayah. Lihatlah, itu, sepertinya orang dari 4 kamar dagang besar. Oh, mungkinkah ketiga anak itu sudah dibunuh oleh orang 4 kamar dagang besar? Kenapa? Ketua Zong tidak menelepon saya? Mari kita mendekat dan lihat, nanti juga tahu. Ternyata benar, orang-orang 4 kamar dagang besar sudah datang. Ketua Zong, kenapa Bapak datang ke sini? Jangan-jangan si Yang Yi itu sudah Bapak bunuh? Kalau benar begitu, keluarga Pei saya pasti akan membalas budi dengan besar. Bagus sekali omongannya. Ayah. Selamat datang, Tuan Yang. Tuan Yang? Jangan-jangan. Lao Pei, kita akhirnya bertemu. Yang Yi. Ayah, ini sebenarnya bagaimana? Ketua Zong, ini bagaimana sebenarnya? Kenapa Bapak tidak membunuh si Yang Yi ini? Malah bersikap sangat hormat kepada mereka? Pei Qianjue, Tuan Yang adalah orang dari Raja Zenan. Kamu menyuruh kami 4 kamar dagang membantu membunuh adik seperguruan Raja Zenan. Apa kamu sedang bercanda? Semua omong kosong. Raja Zenan, hamba pernah bertemu. Raja Zenan adalah Nona Nangong. Mana ada adik seperguruan? Ketua Zong, jangan sampai Bapak tertipu oleh anak muda ini. Saya salah ucap. Tuan Yang adalah Raja Zenan di masa depan. Kamu menyuruh kami membantu membunuh Raja Zenan masa depan. Menurutmu mungkin tidak? Ayah, jangan tertipu olehnya. Menurutku, pasti si Yang Yi ini memberi keuntungan apapun pada Zhong Lingyun. Kalau tidak, mereka tidak mungkin berpihak pada Yang Yi. Ada benarnya juga. Ketua Zong, si Yang Yi ini sebenarnya menjanjikan keuntungan apa pada Bapak, sampai Bapak membantunya sekuat ini? Tuan Yang memang menjanjikan saya keuntungan. Dia bilang, asal menghancurkan keluarga Pei kalian, semua aset kalian akan menjadi milik 4 kamar dagang kami. Kalian ingin menghancurkan keluarga Pei kami? Kalau begitu, coba saja. Bapak tua, serahkan Nona Qin. Bawa orangnya ke sini. Yang Yi, Yimo, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bapak tua, lepaskan dia sekarang. Aku bisa memberimu mayat yang utuh. Lepaskan dia. Bocah, kamu sedang tidak bermimpi, kan? Hari ini, kalau kamu tidak mau melihat wanita ini, patuhi saja perkataanku, cepat berlutut, untuk cucuku dan minta maaf. Lalu, hancurkan dantianmu sendiri. Dengar tidak, cepat berlutut. Yang Yi tidak boleh berlutut. Tuan Yang, Anda adalah calon Raja Zenan di masa depan. Jangan sampai berlutut pada mereka. Bocah, apa lagi yang kamu ragukan? Kamu benar-benar ingin melihat wanita ini mati? Bocah,
Kamu kira aku tidak berani membunuh? Baik. Aku berlutut. Kalau dari tadi nurut, kan tidak akan begini, cepat berlutut, kesabaranku ada batasnya. Jangan berlutut. Yang I, jangan. Bocah, sekuat apapun kau, bisa apa? Sekarang, kau masih harus menurut saja diatur oleh kami. Serang. Hati-hati. Ketua Jong, lindungi dia. Baik. Bukan katanya aku akan mati di sini hari ini. Sekarang, Bocah, kau kira ini sudah kartu truf terakhir saya? Sekarang, akan saya tunjukkan kartu truf sebenarnya dari keluarga Pei. Aktifkan formasi. Aktifkan formasi. ini tempat berbahaya. Cepat bawa dia pergi. Baik. Yang I, Bocah, kau sudah pasti mati. Ini adalah formasi yang diwariskan sejak zaman kuno. Pasti bisa membuat kalian bertiga mati tanpa kuburan. Untuk menemani keluarga Peiku. Kakek, kau pikir formasi rusak ini bisa membunuhku? Bocah, kalau berani, hancurkan formasi besarnya dan keluarlah untuk membunuhku. Baik, bangkai tua. Akan kukabulkan keinginanmu. Kemarahan Naga Sembilan. Yang Yi, kau telah memusnahkan keluargaku, kau akan mati dengan mengenaskan. Kamu, Lak mikir apa? Sudah selesai bertarung, masih bengong aja ngapain? Aku lagi mikir, menghancurkan keluarga Pei saja sudah susah banget. Kalau kita berhadapan dengan keluarga Chow, salah satu dari 5 wangsa raja, berapa besar peluang menang kita? Kalau kamu mau mengeluarkan token Kaisar Dewa, dan mengambil alih kekuatan Pulau Kaisar Dewa, 5 wangsa raja saja bukan apa-apa. Bahkan kekuatan seperti Kunlun Taihang, seperti itu, juga, bisa dihancurkan dalam sekejap. Jangan. Aku nggak punya cita-cita sebesar itu. Lagi pula, aku cuma mau hidup bersama beberapa kakak senior dengan bahagia dan tenang. Sudah, cepat lihat, istrimu yang lemah lembut itu. Apa? pergi. Jangan sentuh aku. Yimo, ini aku. Sudah aman. Kenapa baru datang sekarang? Ini salahku. Kedepannya, hal seperti ini pasti nggak akan terulang lagi. Yimo, ini adalah sesi akupunktur terakhir. Sebentar lagi saya akan menusuk titik Dubi, Xian, Yin Lingquan, dan Shuehai. Mungkin akan terasa pegal, kebas, kembung, dan nyeri. Tahan ya. Baik. Momo, sudahkah kamu memikirkan hal pertama apa yang akan kamu lakukan setelah bisa berdiri? Kak, tolong, jangan bikin kaget saat aku mau mulai menusuk. Sekarang, rasanya bagaimana? Agak pegal. Kebas. Ada reaksi. Dia merasa kebas. Kembung sekali. Kembungnya, seperti mau meledak. Tuan Yang, ini kenapa? Ini reaksi normal. Percayalah padaku. Sakit sekali. Aduh. Sakit banget. Tuan Yang, ini sebenarnya bagaimana? Ini. Yimo, kamu sebelumnya? Pernah merasa sakit? Sepertinya tidak. Nah, itu dia. Kalau sudah terasa sakit, artinya sudah pulih sensasinya. Sekarang, kamu bisa memilih untuk berdiri.
Aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri. Yang Yi. Qin Zurong, periode 1 bulan sudah habis. Dalam perjanjian taruhan kita, sudah disepakati, kalau kamu tidak bisa selesaikan krisis perusahaan, serahkan sahammu, dan tinggalkan perusahaan. Menurutku si anak itu sama sekali tidak punya kemampuan. Itu cuma taktik mengulur waktu. Qin Zurong, serahkan saja posisi direktur utama. Tuan He bersedia mengambil alih perusahaan. Itu adalah keberuntunganmu dari kehidupan sebelumnya, Qin Zurong. Aku benar-benar tidak menyangka, kalian semua adalah orang-orang yang berjuang bersama putriku, pendiri perusahaan. Sampai saat ini, satu persatu mau menjadi anjing yang mengandalkan tuannya. Kalau tidak mementingkan diri sendiri, akan celaka. Apalagi kamu sendiri bilang, perusahaan ini adalah putrimu, Qin Yimo, dan kami yang berjuang membangunnya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Waktunya hampir habis. Kontrak ini ditandatangani atau tidak? Tuan He, tanda tangani. Tentu saja tanda tangan. Sekarang juga tanda tangan. Pak Qin, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang salah lihat waktu itu, nekat percaya pada orang dari gunung, orang desa dari gunung. Jalan sudah disiapkan untukmu, tapi kamu tidak mau lewat. Kamu malah memilih jalan berlumpur yang kecil. Satu kata, layak. Kamu? Orang yang salah pilih jalan adalah kamu. Kamu yang salah jalan. Ayah. Momo. Ayah, istirahat dulu di bawah. Serahkan di sini padaku. Kakimu kenapa? Kakiku sudah sembuh. Kamu kecewa ya? Enggak. Kaki sembuh terus mau gimana? Tetap nggak bisa selesaiin krisis perusahaan kan? Untungnya aku baik hati mau bantu akuisisi perusahaan kalian. Oh ya, Nona Yimo, kamu pertimbangkan, mending ikut aku saja. Dengan begitu, kamu, Nona Qin, nggak bakal jadi pengemis yang minta-minta di jalanan. Tangan kotormu ini. Kalau nggak mau lagi, ya udah, jangan dipakai. Bocah kurang ajar, jangan kira bisa sedikit ilmu bela diri lalu jadi jagoan. Para hadirin, keluarga Pei yang kalian musuhi, biang keladinya ya orang ini. Apa? Rupanya kamu... Aku udah curiga, bocah ini niatnya nggak baik, nggak ngangka. Semua ini ulahmu. Untungnya aku masih punya hati. Aku sudah bersusah payah membujuk, Bos Pei baru setuju, asal aku yang akuisisi perusahaan, masa lalu tidak akan dituntut. Kamu ketawa apa? Barusan kamu bilang backingmu adalah keluarga Pei. Bocah brengsek, kalau kamu tahu diri, sekarang juga berlutut, sujud kepadaku, dan minta maaf. Lalu, biarkan aku menamparmu beberapa kali sampai puas. Mungkin saja aku akan memaafkanmu. Suka menampar, ya? Kamu gila. Apa kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu memukul Hesao. Membantu orang jahat, membantu kejahatan. Kalian para sampah ini, kalau masih banyak mulut, aku pukul kalian semua sekaligus. Kaligus. Bocah brengsek, sekarang juga aku telepon keluarga Pei, tunggulah nasibmu. Jangan telepon. Keluarga Pei sudah kubasmi seluruhnya. Otakmu kemasukan air, ya? Dia bilang keluarga Pei sudah dibasmi, apa pendengaranku salah? Aku ketawa ngakak. Tidak percaya? Kamu tahu seberapa besar kekuatan keluarga Pei? Orang kecil seperti kamu, sudah banyak kulihat. Tapi, orang seperti kamu yang suka membual tanpa persiapan, ini pertama kalinya aku melihatnya. Telepon, dan tanyakan. Kamu berisik sekali, Yimo. Aku tidak menyangka kamu malah mengikuti seorang yang suka ngomong sembarangan, pura-pura imut. Ini benar-benar di luar dugaan. Perbuatan jahat pasti akan berbalik menghancurkanmu. Aku menasihatimu untuk bertobat. Baik, hari ini aku akan telepon, biar si kecil ini benar-benar mengakui kekalahannya. Hari ini aku akan telepon dia, biar si imut ini benar-benar mengaku kalah. Silakan. Gimana? Kepala keluarga Pei, sibuk sekali. Mungkin lagi rapat. Agak sibuk. Kamu tunggu. Aku telepon grup perusahaannya, kamu boleh sombong 1 menit lagi. Oke. Paling lama kasih kamu 1 menit lagi. Halo,
Ini keluarga Pei? Aku He Jiahao dari keluarga He. Suruh Direktur Pei angkat teleponku. Angkat teleponku. Kamu nggak tahu? Grup Pei sudah bangkrut. Seluruh keluarga Pei sudah dibantai. Apa? Gimana? Tidak. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan? Sepertinya aku harus bikin kamu sadar. Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku. Lepasin aku kali ini. Aku benar-benar salah. Maaf. Tolong jangan ganggu aku lagi. Yimo, aku dengar kamu. Gimana penyelesaiannya? Orang ini, aku nanti. Aku nggak mau lihat dia lagi. Oke. Sekarang aku akan dari depan matamu. Langsung menghilang. Kalian semua nggak berani angkat kepala lihat aku? Momo, kami juga tertipu. Lihatlah, kami sudah bertahun-tahun berkontribusi untuk perusahaan. Paling nggak ada jasa, ada jerih payah. Tolong berbaik hati, lepaskan kami. Apa yang sudah aku janjikan, pasti akan aku tepati. Aku juga harap kalian ingat pelajaran hari ini. Kalau mengulangi lagi, jangan salahkan aku nggak kenal ampun. Terima kasih, Direktur Utama. Kalau nggak ada urusan lagi, kami duluan pergi. Kamu benar-benar mau menyimpan semua pemegang saham ini di sampingmu? Soalnya mereka adalah inti yang berjuang bersamaku. Istri, anak, dan orang tua mereka juga bergantung pada mereka. Mereka tidak punya hati, aku tidak bisa tidak punya perasaan. Lagi pula, sebuah perusahaan butuh orang setia dan penjilat. Baru mereka bisa saling menetralkan, saling mengontrol. Baru bisa bertahan lama. Nggak nyangka ya, biasanya aja nggak banyak ngomong sama aku. Hari ini, langsung berubah jadi CEO yang galak. Basa-basinya ini, teratur banget ya. Ya karena kamu yang cupu ngomongnya. Semua kata-kata manis yang aku bilang ke kamu, semuanya tulus dari hati loh. Kamu ngapain sih? Di luar banyak yang lihat. Kalau ketahuan kan nggak enak. Yang Yi, meskipun aku udah bilang ini ke kamu berkali-kali, tapi aku masih pengen bilang, terima kasih. Terima kasih untuk apa lagi? Sering-sering terima kasih gitu. Aku jadi merasa kayak orang suci. Terima kasih sudah menyembuhkan kakiku. Aku nggak pernah kepikiran kalau suatu hari nanti bisa berdiri lagi. Juga terima kasih untuk resepmu yang bikin perusahaan kami bisa lewati krisis. Kamu udah lakukan begitu banyak untukku. Aku nggak tahu harus balas budi gimana. Jadi, apa? Jadi, cuma bisa balas budi dengan menikahimu. Kamu ngapain sih? Aku nggak sabar nunggu. Aku mau malam pertama sekarang juga. Aku kasih tahu ya, energi murni. Yang bawaanku ini udah hampir meluap. Kamu kan tubuh murni yin bawaan. Cuma kamu yang bisa nyelamatin aku. Oke deh, aku udah bilang kan, nggak mungkin kamu bantu aku tanpa pamrih. Ekor rubahnya akhirnya ketahuan juga. Memangnya kenapa? Kan kamu istriku.